Hai netizen yang budiman, sekarang gue ada di rumah salah satu kreator yang mungkin kalau teman-teman yang bergerak di animasi sudah familiar dengan ini orang. Siapa dia? Kita sambut ini dia, Mas Bambi, Bambang Gunawan. Salam animasi. Salam animasi. Podcast Culun Holik, podcast aneh dan receh. Oke Mas, sedikit berbincang terkait dengan animasi ya Mas ya. Pertama saya ingin nanya dulu nih, kabar Mas Bambi sekarang kayak gimana nih? Kabarnya baik Mas. Baik banget. Oke. Terus kesibukan Mas Bambi sekarang apa nih? Banyakan malah bikin acara webinar-webinar gitu Mas. Tetap pengen ngasih sharing pengetahuan tentang animasi ke orang banyak. Kalau saya tahu kan Mas Bambi ini selain penulis juga, kreator juga, sempat ngajar juga kalau nggak salah. Sebenarnya mulai dari 98, aku tuh gabung di Asiana Back Animation itu dulu, khusus bikin animasi 2D. Kemudian di tahun 2000 sampai 2002 aku ke Matahari Studio, itu mereka bikin game. Terus dari 2004 aku gabung sama Hello Motion. Hello Motion tuh yang punya namanya Mas Wahyu Aditya. Oh ya. Mereka yang suka bikin Hello Fest, suka bikin apa? Ada kursus dan lain-lain. Nah, 2005 sampai 2008 aku gabung di Metal Box Post Pro. Ini sebetulnya lebih bukan animasi, ini lebih ke video editing. Terus dari 2008 itu aku dapat kesempatan jalan-jalan ke Korea. Waduh, bulan gratis tuh Mas? Dibayar. Asik banget. Ngapain di sana Mas? Jadi 6 bulan itu dapat apa scholarship gitu ya. Belajar di industri animasinya mereka, namanya KOCA, Korea Creative Content Agency. Jadi kayak dulu kita Backcraft kan. Nah itu Backcraftnya Korea gitu. Nah aku kesana bener-bener pengen lihat kenapa sih animasi mereka bisa ngetop banget gitu ya. Nah contoh yang paling sering kita lihat sekarang kayak ada apa? Heitayo, Kororo, Larva, inget nggak Mas? Larva ingat. Larva 2 itu kan buatan Korea. Nah sejak itu balik ke Indonesia lagi, aku gabung sama Camp Solution. Camps ini dulu yang punya kan namanya Ibu Penny. Ibu Penny tuh dulunya malah dari Ainaki juga, asosiasi animasi. Di Camp Solution ini sempat bikin berapa serial ya? 8 serial, dimana 6 serial diantaranya tuh tayang di TV lokal malah. Jadi bukan di TV nasional, TV lokal. Tapi ya itu karena kita baru awal-awal bikin dan aku baru pulang dari Korea, jadi masih jelek lah. Tapi minimal itu cikal bakal. Cikal bakal, iya benar. Jadi 2012 sampai 2017 tuh aku ngajar di BINUS, di UPH, Pelita Harapan, sama Raffles. Dan dari 2012 juga, sebenarnya aku udah sering jadi juri LKS Animasi SMK. Tapi dari 2012 mulai yang jadi juri nasional. Nah 2012 itu mulai yang ngejuri yang seluruh Indonesia, terus bikin soal juga itu sampai dengan 2017-2018. Kemudian dari 2018 itu aku dapat semacam scholarship lagi, jadi itu internship di Apple Developer Academy. Setahun di sana lumayan nih Mas, jadi benar-benar diajarin cara bikin apps untuk iOS dan lain-lain. Terus selesainya dari situ aku gabung sama Studio Soh Entertainment. Nah, dulu di Palmerah, sekarang pindah ke Kuningan. Nah, Studio Soh ini apa nih Mas? Kasih tahu nih ke yang temen-temen nih. Nah, penasaran nih, Soh Entertainment apa sih? Coba nih Mas, bisa Iya, namanya juga aneh ya, Studio Soh Entertainment gitu loh. Kalau entertainment kan biasanya nggak cuma animasi kan? Iya, betul. Nah, kenapa namanya Soh? Sebetulnya yang punya tuh namanya Seng Yun Oh. Jadi disingkatkan Soh gitu loh Mas. Iya. Kayak ini misalnya apa? Disney. Kan itu nama orang betul. Walt Disney. Benar. Sebenarnya beliau juga bikin studio atas namanya sendiri, jadi Studio Soh Entertainment. Beliau itu nama orang Korea, pernah di Jepang, lama di Amerika dan di Indonesia gitu. Waktu di Indonesia sebetulnya sebelum dia buka sendiri, dia gabung sama MNC. MNC Animation. Jadi Kiko itu kenapa bisa bagus, itu dia yang benerin Mas. Tadinya Kiko nggak kayak gitu. Gitu. Terus kita ada Sextom sama film layar lebar Titus, itu waktu beliau di sana sempat bikin itu. Titus yang tikus bukan sih Mas? Titus yang layar lebar. Terus beliaunya sendiri sudah punya pengalaman lebih dari 27 tahun. Jadi kalau Mas tahu Avatar Aang, tahu. Nah itu yang apa? The Last Airbender itu dia co-directornya Mas. Waduh. Jadi benar-benar beliau itu dari 2D yang kemudian pindah ke 3D, bahkan ikut ngerjain Tron, ikut segala macam. Jadi apa ya?
karena beliau itu sudah internasional, pengalamannya udah dari Amerika lama, jadi dia punya networking yang bagus sama Disney, sama 20th Century Fox, sama Warner Bros, sama Nickelodeon, sama Cartoon Network, sama DreamWorks yang lain. Memang sebagian besar pekerjaan dari Korea. Tapi kita juga lagi ngerjain satu yang dari DreamWorks sih. Apa tuh, Mas? Judulnya Spirit. Oh, yang kuda ya? Yang kuda dulu kan ada layar lebar kuda. 2D. Betul. Nah, sekarang dibikin serial tapi 3D yang 2D look gitu loh, Mas. Oh, oke. Orangnya segini banyak loh, Mas. Banyak ini, Mas. Jadi udah 100 lebih, animatornya aja ada sekitar 90-an. Sisanya kan yang back office, yang marketing dan lain-lain. Nah, kita tadinya di Palmerah, pindah ke Kuningan di Plaza 89 lantai 12M Kuningan. Ini demo relnya, Mas. Oke, aku pamerin ya. Nah, Mas Bambi bisa jelasin nggak nih demo rel tentang apa aja, Mas? Jadi di Studio Show itu mulai dari ada tadi storyboard. Kalau udah gerak namanya storyboard animatik. Terus ini ada konsep art, jadi idenya gitu ya, Mas, cikal bakalnya. Terus modeling umum yang modeling 3D. Kemudian nanti ada rigging segala macam. Nah, baru langsung masuk ke bagian yang animasinya. Jadi animasi kan biasanya masih gini ya, Mas. Iya, betul. Belum dikasih lighting, belum dikasih efek. Nah, kita mengerjakan animasi kan biasanya mentahan gini. Jadi animator nggak usah mikirin ini tuh kejadiannya siang apa malam atau pagi. Betul. Buat mereka yang penting gerakannya bener. Nah, nanti ada bagian yang compose dan render, ini yang ngomongin lighting. Jadi bagian mereka yang mikirin ini sebenarnya kejadiannya siang atau malam gitu. Nah, bagian ini juga sebelum ke bagian yang terakhir ada lagi yang namanya efek ya, Mas. Efek. Jadi misalnya nembak atau apa, asap-asap atau air, api segala macam itu semuanya masuk ke visual effect. Nah, intinya sih dari praproduksi sampai post pro kita ada semua. Nah, di tempat Studio Show sendiri sebenarnya bidangnya saking banyaknya, Mas. Banyak ini. Aku persimpel jadi 11. Siap. 11 itu dari mulai konsep, storyboard, 2D animasi, 3D animasi, ini jelas beda ya. Jadi kita tetap punya 2D ya, Mas. 3D animasi, modeling, rigging, layout, ada editing keseluruhan, ada visual effect, tadi light render compose, ini bagian terakhir. Sama ini yang beda sendiri, technical script. Jadi ini nggak ngomongin seni, nggak ngomongin film, tapi dia ngomongin teknik. Jadi misalnya gimana mempermudah pekerjaan, terus kalau ada revisi, ada retake. Jadi technical script itu memperlancar semua pekerjaan. Kita perlu banget orang-orang IT yang ngurusin kayak gini, Mas. Oke. Nah, intinya sih setiap bulan kita akan ada recruitment. Jadi kalau mau lihat sosmednya paling gampang ke ini, ke Instagram. Tulisannya Show Entertainment, jadi SHOH Entertainment bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau YouTube-nya lengkap tulisannya Studio Show Entertainment. Jadi tadi contoh demo reel dan lain-lain bisa di YouTube ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup lama juga ngobrol dengan Mas Bambi nih, sangat banyak yang di-sharing oleh Mas Bambi ya. Nah, tapi seru ya, Mas. Seru banget. jadi pengetahuan saya sendiri jadi lebih bertambah ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk podcast hari ini bersama dengan Mas Bambi ya. Nah, jangan lupa nanti saksikan terus podcast Culunholic di channel Ricky Web Putra. Podcast Culunholic, podcast aneh dan receh.